Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban." Dengan demikian Yesus mengatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pembunuhan, perzinahan, perbuatan tamak, perbuatan jahat, tipu muslihat, iri hati, fitnah, kesombongan, kebodohan. Semua hal jahat ini datang dari dalam diri manusia, dan inilah yang membuat seseorang menjadi najis. Saudara-saudari, perikop Injil kali ini merupakan perikop yang paling revolusioner dalam Perjanjian Baru. Yesus telah berdebat dengan para ahli Taurat tentang berbagai aspek hukum adat. Yesus telah menunjukkan ketidakrelevanan dari adat cuci tangan atau membersihkan tangan sebelum makan. Yesus telah menunjukkan bagaimana ketaatan yang kaku pada hukum tradisional sebenarnya bisa berarti ketidaktaatan pada hukum Tuhan. Tapi di sini Yesus mengatakan sesuatu yang lebih mengejutkan. Yesus menyatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang masuk ke dalam diri seseorang yang dapat menajiskannya. Tidak ada orang Yahudi yang percayakan hal itu, dan belum ada orang Yahudi ortodoks yang mempercayainya. Saudara-saudari, dalam Imamat bab 11 memiliki daftar panjang hewan yang najis dan tidak boleh dimakan. Betapa seriusnya hal itu, dan itu semua dapat dilihat dari banyak kejadian di zaman Makabe. Saat itu Raja Syria Antiochus Epiphanes bertekad untuk membasmi agama Yahudi. Salah satu hal yang ia tuntut adalah orang-orang Yahudi harus makan daging babi. Namun banyak orang di Israel yang sepenuhnya bertekad dan menegaskan dalam diri mereka sendiri untuk tidak makan sesuatu yang najis. Karenanya mereka lebih memilih untuk mati, agar mereka tidak dicemarkan dengan daging, dan agar mereka tidak mencemarkan perjanjian kudus. Saudara-saudari, dalam Makabe bab 7 diceritakan kisah seorang janda dan ketujuh putranya. Mereka dituntut untuk memakan daging babi. Mereka menolak. Yang pertama dipotong lidahnya, ujung-ujungnya anggota tubuhnya dipotong, dan dia kemudian dipanggang hidup-hidup dalam wajan. Yang kedua rambutnya dan kulitnya tenggorokannya robek. Satu persatu mereka disiksa sampai mati. Sementara ibu mereka yang sudah lanjut usia melihat dan menyemangati mereka. Mereka memilih mati daripada makan daging yang bagi mereka najis. Saudara-saudari, menghadapi hal itu Yesus membuat pernyataan revolusionernya bahwa tidak ada sesuatu pun yang masuk ke dalam diri seseorang yang dapat membuatnya najis. Maka tidak heranlah para murid pun terheran-heran. Yesus menyatakan semuanya tidak relevan dan bahwa kenajisan tidak ada hubungannya dengan apa yang dimakan seseorang ke dalam tubuhnya, tetapi semuanya
berkaitan dengan apa yang keluar dari hatinya. Yesus mulai dengan desain perbuatan jahat. Setiap tindakan dosa lahiriah didahului oleh tindakan pilihan batin. Oleh karena itu Yesus memulai dengan pikiran jahat yang darinya tindakan jahat itu berasal. Berikutnya pencabulan. Lalu Yesus membuat daftar tindakan perzinahan. Tetapi kata pertama ini adalah kata yang luas, artinya setiap jenis kejahatan seksual. Ada tindakan pencurian, kemudian perbuatan tamak dan perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Saudara-saudari, semoga melalui firman Allah pada hari ini kita mau membersihkan hati kita. Karena sumber dari segala kejahatan ada dalam hati kita ketika hati kita kotor. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.